Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indayanti dengan NIM 06121281823065 PTM FKIP Unsri angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada pengelasan. Pertama, perlu Anda ketahui bahwa kecelakaan kerja dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Kecelakaan kerja yang terjadi pada seseorang dapat menyebabkan antara lain luka, cacat, dan bahkan yang lebih parah lagi adalah kematian. Tapi jangan khawatir, walaupun pengelasan memiliki resiko dalam pengerjaannya, resiko itu dapat diminimalisir. Baiklah, simak penjelasan berikut ini. Keselamatan dan kesehatan kerja SMAW. Pekerjaan las busur manual adalah salah satu jenis pekerjaan yang cukup berpotensi menyebabkan gangguan terhadap kesehatan dan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Secara umum, ada beberapa resiko kalau bekerja dengan proses las busur manual, yaitu diantaranya: pertama, kejutan listrik. Kecelakaan akibat kejutan listrik dapat terjadi setiap saat, baik itu pada pemasangan alat atau penyetelan dan pada saat pengelasan. Oleh sebab itu, perlu hati-hati untuk menghubungkan setiap alat yang dialiri listrik. Kedua, cara-cara untuk menolong bahaya akibat kecelakaan listrik, yaitu: pertama, matikan stop kontak. Kedua, berikan pertolongan pertama sesuai dengan kecelakaan yang dialami oleh penderita. Ketiga, apabila tidak sempat mematikan stop kontak dengan segera, maka hindarkanlah penderita dari aliran listrik dengan memakai alat-alat kering yang tidak bersifat konduktor. Upaya mencegah kecelakaan pada mesin las. Pertama, hindari kabel elektroda dan kabel massa dari goresan. Periksalah sambungan-sambungan kabel, apakah sudah ketat, sebab persambungan yang longgar dapat menimbulkan panas yang tinggi. Ketiga, jangan meletakkan tang elektroda pada meja las atau pada benda kerja. Dan keempat, perbaiki segera kabel-kabel yang rusak. Kelima, pemeliharaan dan perbaikan mesin las sebaiknya ditangani oleh orang yang telah ahli dalam teknik listrik. Dan yang terakhir, jangan menggunakan komponen-komponen dari mesin las. 2. Sinar las. Sinar las yang membahayakan diantaranya cahaya tampak. Kedua, sinar inframerah. Ketiga, sinar ultraviolet. Pencegahan kecelakaan karena sinar las. Pertama, memakai kedok las atau helm las. Kedua, memakai pakaian kerja apron atau jaket las, sarung tangan, dan sepatu keselamatan kerja. Buatlah batas atau perlindungan daerah pengelasan agar orang lain tidak terganggu. 3. Debu dan asap las. Debu atau asap las yang tertinggal dan melekat pada kantong udara di paru-paru akan menimbulkan penyakit seperti sesak napas dan lain sebagainya. Karena itu, debu dan asap las perlu dapat perhatian khusus. 4. Luka bakar. Luka bakar dapat terjadi karena logam panas dan loncatan bunga api. Luka bakar juga bisa menyebabkan kulit melepuh, terkelupas, dan kanker kulit, dan bisa menyebabkan katarak pada mata. Alat keselamatan kerja las. Alat keselamatan kerja las sangat vital untuk digunakan. Penggunaan alat keselamatan las ini akan memperkecil adanya kecelakaan kerja, serta akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil lasan. Pertama, kalian harus menggunakan pakaian las atau apron. Pakaian kerja las adalah pakaian yang dapat melindungi seluruh bagian tubuh dari panas dan percikan las. Ini dia gambarnya. Yang kedua, itu ada helm las atau topeng. Helm las, topeng las digunakan untuk melindungi muka dari sinar las, radiasi panas las, serta percikan bunga api las. Ketiga, itu ada apron. Apron berfungsi untuk melindungi dada dari sinar ultraviolet, inframerah, serta percikan bunga api las dan panas pengelasan. Kelima, sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari sengatan listrik, panas lasan, dan benda-benda yang tajam. Ketujuh,
Sepatu kulit kapasitas 2 ton. Sepatu ini terbuat dari kulit yang pada ujungnya terdapat logam pelindung dengan kapasitas 2 ton. Sepatu ini akan melindungi juru las dari sengatan listrik, kejatuhan benda, benda-benda yang panas, dan benda-benda yang tajam. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.